semua sudah menyaksikannya. Ini berada di Kabupaten Banyumas. Bertebarannya spanduk-spanduk yang di situ itu menolak Khabib. Karena apa? Kita semua tentu tahu tentang diskursus nasab, polemik nasab Khabib Ali kan. Selama ini mereka membohongi kita, selama ini mereka mendustai umat Islam, ngakunya nasab yang paling soheh, ngakunya keturunan Nabi. Pada saat ada yang mengkritisi untuk membuktikan, ternyata mereka tidak mampu. Membantah tesis Kiai Imaduddin, tidak mampu. Disuruh tes DNA, mereka berdalih mencari kebenaran. Tes DNA itu tidak bisa mengisbat nasab. Tes DNA itu haram menurut Hanif Al-Atos. Ini apa-apaan? Jadi pengakuan yang selama ini kita dengarkan ternyata tidak berbanding lurus dengan bagaimana membuktikannya. Jadi wajar seumpama umat itu cerdas hari ini. Tidak mungkin keturunan Nabi isinya marah-marah, berangasan, tidak punya aturan. Mana mungkin keturunan Nabi isinya mau dihormati, isinya mau dipuja-puja tanpa mau menghormati yang lainnya. Justru mereka cenderung merendahkan, menghinakan kepada golongan yang lain, rasis. Akhirnya umat ini geram, marah. Banyaknya spanduk yang bertebaran di Banyumas Raya. Ini menunjukkan bahwa warga Banyumas ini sebenarnya sudah muak dengan perilaku-perilaku para Khabib Topologi. Seharusnya para Khabib ini introspeksi, berbenah diri. Seharusnya mengoreksi diri. Kesalahan apa yang kami perbuat? Seharusnya seperti itu. Bukan tambah menantang-nantang, mencak-mencak. Seakan-akan mereka adalah golongan yang paling mulia sendiri, paling suci sendiri. Penolakan umat, penolakan warga Banyumas ini bukan tanpa alasan. Kalau perilaku-perilaku mereka itu lurus-lurus saja, tidak arogan, tidak berangasan, tidak semaunya sendiri, mana mungkin ada penolakan? Adanya asap itu karena adanya api. Tidak mungkin ada sebab tanpa adanya musabab. Ini jelas ini. Jadi 2 tahun lebih polemik nasab ini bergulir. Akan tetapi Khabib diam 1000 bahasa. Seakan-akan mereka paling suci sendiri, paling dzurriyyah Nabi sendiri, terus menafikan dzurriyyah Nabi dari jalur lain. Ini adalah kesombongan. Ini adalah feodalisme yang diterapkan oleh mereka. Mereka menggigimuni semuanya. Seakan-akan yang berhak bersuara, berhak menentukan, berhak memberikan warna adalah golongan para Khabib. Ini menjengkelkan, ini memuakkan. Akhirnya warga geram campur marah. Munculnya spanduk-spanduk di Banyumas Raya. Ini menunjukkan bahwa umat sudah tidak percaya lagi dengan namanya Khabib. Mereka hanya pintar mengaku-ngaku saja, tanpa diimbangi pintar membuktikan bahwa mereka betul-betul dzurriyyah Nabi. Kalau hanya ngaku-ngaku, semua orang bisa, bro. Tapi tolong buktikan. Kalau tidak bisa membuktikan, tidak usah ngaku-ngaku. Hidup berdamai saja.
Tidak usah sok-sokan, di dalam tubuh Anda ada darah suci. Lebay. Ketika arus informasi bisa didapat dengan begitu mudah karena perkembangan teknologi, kita bisa mengakses ke luar negeri dengan begitu cepatnya. Contoh, pada saat Khabib Topolowi ini selalu mengunggulkan ya Tarim, ya Tarim. Katanya Tarim itu Mautimul Anwar. Banyak orang yang berebut bertempat tinggal di Tarim tanpa mau mengunggulkan negara kesatuan Republik Indonesia, padahal mereka nyaman di sini, mereka damai di sini. Ini membuat kami jengkel, membuat kami muak dan geram. Padahal Tarim, Hadramaut, Yaman itu adalah negara miskin. Belum lagi narasi-narasi yang dibangun oleh jomosnya Khabib. Kenapa jalan-jalanan di Tarim tidak diaspal? Karena menghormati jejak para wali. Wah, bukan karena Yaman itu negara miskin, karena menghormati jejak wali yang bertebaran. Orang yang berkumis di Yaman itu dipastikan menjadi wali. Aduh, ini betul-betul memuakkan dan menjengkelkan. Ternyata mereka itu suka ngibul. Bahkan dalam level-level tertentu kita bisa merasakan. Mengaku cucu Nabi ini ternyata juga bohong. Ternyata ini juga dusta. Mereka tidak bisa buktikan faktanya. Makanya warga Banyumas ini betul-betul muak, bercampur marah dan geram. Akhirnya bertebaranlah spanduk-spanduk menolak Khabib Topolowi. Ini fakta, ini realita, saudara-saudara. Terima kasih. Tetap NKRI harga mati Nusantara milik kita.